Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Teman-teman sejawat anggota Ikatan Dokter Indonesia Cabang Kota Tegal yang berbahagia. Hari-hari ini dan hari-hari yang akan datang merupakan hari-hari ujian bagi kita. Karena saat ini bangsa kita sedang ditimpa suatu pandemi, yaitu pandemi coronavirus disease 19. Pandemi ini telah memakan banyak korban dan telah banyak tersebar di seluruh dunia, khususnya di Indonesia pun sudah mulai terus bersebar jumlahnya di berbagai kota. Walaupun saat-saat ini sudah banyak tenaga kesehatan khususnya dokter yang menjadi korban karena melayani penderita-penderita dengan coronavirus disease ini, namun kita sebagai anggota dokter harus tetap melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Memang mungkin sebagian akan berpikir, saya harus melindungi diri saya dari penyakit ini, sehingga akhirnya dokter tidak melakukan pelayanan kepada para pasiennya. Dokter tidak melakukan praktek di tempat prakteknya. Dokter tidak mau menerima penderita yang datang ke rumahnya. Padahal ini sudah merupakan kewajiban bagi kita untuk melayani para penderita tersebut. Namun demikian, kita tetap harus waspada agar dalam memberikan pelayanan kepada para penderita kita, pasien-pasien kita, kita tetap mengutamakan keselamatan bagi diri kita sendiri. Apa saja yang perlu kita perhitungkan agar kita tetap bisa aman dan nyaman dalam melayani kepada para penderita kita. Yang pertama adalah hendaklah kita menggunakan alat pelindung diri atau APD pada saat kita melaksanakan tugas kita, dan hendaklah kita memulai praktek kita dengan cuci tangan terlebih dahulu, baik dengan sabun mengalir ataupun dengan hand scrub. Serta pada saat selesai pun kita juga melakukan cuci tangan. Pada setiap satu pasien kita melakukan cuci tangan, selesai memeriksa kita juga melakukan cuci tangan kembali. Pakaian kita yang kita gunakan hendaklah jangan dipakai langsung untuk memasuki kembali ke rumah kita. Apa yang kita pakai pada saat praktek, kita lepas begitu kita sudah selesai. Lalu usahakan kita bisa membersihkan diri kita, syukur-syukur dengan mandi. Barulah kita kembali bertemu dengan keluarga kita. Karena dengan usaha seperti ini, mudah-mudahan keluarga kita akan tercegah dari terbawanya kuman ke dalam rumah tangga kita sendiri. Lalu ada beberapa hal juga yang perlu kita perhatikan, yaitu para pasien yang datang ke tempat kita, hendaklah sudah kita siapkan alat untuk cuci tangan, bisa berbentuk wastafel atau berupa hand scrub saja. Para pasien yang memasuki tempat praktek kita, hendaklah mereka setelah mencuci tangan menggunakan maskernya. Sehingga pada saat mereka masuk ke dalam tempat praktek kita, para pasien ini tidak membawa kuman-kuman dari luar. Dan para petugas yang ada di dalamnya bisa ikut terlindungi. Dan tempat-tempat praktek kita hendaklah kita lakukan desinfeksi secara berkala 3 kali sehari. Hal ini kita lakukan agar kuman-kuman yang sempat terbawa oleh para pasien bisa dimatikan oleh desinfektan yang kita semprotkan ke tempat praktek kita semua. Dan jangan lupa bahwa pasien kita harus melakukan pembatasan di dalam tempat praktek kita. Pasien mungkin bisa diatur hanya 2 atau 3 pasien yang masuk sekaligus ke tempat praktek. Mereka menunggu di ruang tunggu, yang lain minta mereka untuk menunggu di luar tempat praktek kita. Hal ini kita dukung sebagai usaha adanya physical distance, di mana agar antara pasien yang satu dengan pasien yang lain tidak langsung bisa bertemu. Dan jangan lupa, wajibkanlah pasien pada saat masuk menggunakan maskernya jangan dilepas dan diantar oleh pengantar yang betul-betul sehat. Jadi para pengantar pun harus kita minta yang mengantar pasien tersebut pengantar yang sehat. Serta jangan lupa, kita pada saat praktek tidak menerima tamu selain pasien-pasien yang datang kepada kita. Contohnya adalah medical representative. Mereka sementara tidak kita terima di tempat-tempat praktek kita dengan tujuan untuk menjaga, karena para rep ini selalu berpindah tempat dari tempat dokter yang satu ke tempat dokter yang lain, sehingga
besar kemungkinannya dia akan membawa kuman itu masuk ke dalam tempat praktek kita. Oleh karena itu, para medical representative hendaklah tidak masuk di tempat praktek kita. Cukuplah mereka mungkin dengan sistem BA saja mengingatkan para dokternya. Dan tidak lupa, dokter adalah manusia. Kondisi fisik manusia adalah sangat terbatas, sementara yang kita hadapi adalah virus. Oleh karena itu, diperlukan adanya daya tahan tubuh yang baik bagi dokternya. Dokter hendaklah selalu memakan makanan yang bergizi, terutama buah-buahan. Dan jangan lupa istirahat secukupnya. Kita tidak boleh memaksakan diri kita dengan menerima pasien sebanyak-banyaknya, tetapi dokter pun perlu istirahat dan dokter berhak untuk membatasi jumlah pasiennya yang diterima. Satu lagi yang tidak boleh kita lupakan, kita hendaklah mendekatkan diri kepada Yang Kuasa dan banyak-banyak berdoa. Karena doa merupakan afirmasi positif yang akan masuk ke dalam diri kita, memerintahkan otak kita untuk memproduksi kekebalan-kekebalan pada diri kita. Itulah yang dapat kami sampaikan. Saya sebagai Ketua ID Cabang Kota Tegal tetap mendukung para dokter untuk terus berjuang melawan virus corona ini. Selamat berjuang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.